warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah topik yang cukup dekat dengan kehidupan anak muda di sekeliling kita, yaitu ta'aruf versus pacaran. Jadi, perasaan suka kepada seseorang merupakan sesuatu yang manusiawi. Nah, setiap manusia pasti memiliki rasa ingin dicintai dan memiliki pasangan di hidup kita masing-masing. Namun, sebagai seorang muslim, kita juga perlu memahami bagaimana cara menjaga perasaan tersebut agar tetap sesuai dengan syariat Islam. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas apa sebenarnya perbedaan antara ta'aruf dan pacaran, bagaimana pandangan Islam mengenai keduanya, dan juga bagaimana sikap kita sebaiknya yang harus dilakukan oleh generasi muda seperti kita. Kita langsung aja. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih dasarnya dan juga pengertiannya. Oke, Reva, menurut kamu gimana fenomena pacaran di kalangan anak muda saat ini? Kalau kita lihat di kehidupan sekarang, pacaran menjadi sesuatu yang cukup umum di kalangan remaja maupun mahasiswa. Banyak orang menganggap pacaran sebagai proses untuk mengenal seseorang lebih dekat sebelum menikah. Namun, dalam praktiknya, terkadang hubungan tersebut tidak selalu berjalan sesuai tujuan awal dan bisa melewati batasan yang telah diajarkan dalam agama. Nah, benar. Jadi di dalam Islam itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan memiliki aturan yang perlu dijaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu yang perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Nah, ayat tersebut mengingatkan kita untuk menjaga diri dan menjauhi hal-hal yang dapat membawa kepada perbuatan yang dilarang. Oke, tadi kan udah tentang pacaran. Terus gimana sih kalau tentang ta'aruf? Aku mau nanya dari pandangan Azril, bisa dijelasin apa itu ta'aruf? Nah, ta'aruf sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti saling mengenal. Dalam konteks pernikahan, ta'aruf adalah proses mengenal calon pasangan dengan tujuan menuju pernikahan, tetapi tetap dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Ta'aruf bukan berarti seseorang langsung menikah tanpa saling mengenal pasangannya, tetapi mengenal dengan cara yang lebih terarah dan tetap menjaga batasan. Nah, kalau dilihat dari prosesnya nih, apa sih perbedaan utamanya antara ta'aruf sama pacaran? Nah, perbedaan yang paling utama itu terletak pada tujuan dan cara menjalankannya. Pacaran biasanya lebih berfokus pada hubungan emosional dan kedekatan antara dua orang, sedangkan ta'aruf lebih berfokus pada proses mengenal calon pasangan dengan tujuan membangun rumah tangga. Dalam ta'aruf, seseorang tidak hanya melihat dari rasa suka saja, tetapi juga mempertimbangkan agama, karakter, tanggung jawab, dan kesiapan seseorang dalam menjalani pernikahan. Nah, sedangkan dalam pacaran, terkadang seseorang lebih mudah terbawa oleh perasaan tanpa mempertimbangkan hal-hal penting untuk masa depan. Padahal memilih pasangan hidup membutuhkan pertimbangan yang matang, bukan hanya berdasarkan rasa nyaman atau ketertarikan saja. Oke, kan ada anggapan tuh kalau misalnya memilih ta'aruf itu tidak boleh memiliki rasa cinta. Apakah itu benar? Menurut saya ya, anggapan tersebut itu kurang tepat. Karena Islam itu tidak melarang seseorang memiliki rasa cinta. Nah, rasa cinta ini merupakan bagian dari fitrah manusia. Namun Islam mengajarkan bagaimana cara mengolah rasa tersebut agar tidak membawa kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai agama. Terus di dalam ta'aruf, seseorang tetap bisa mengenal calon pasangan, seperti mengetahui bagaimana sifatnya, cara berpikirnya, keluarganya, tujuan hidupnya, serta kesiapan dalam membangun pernikahan. Jadi, ta'aruf bukan berarti menikah dengan orang asing, tetapi proses mengenal yang dilakukan dengan cara yang lebih baik. Oke, sebagai generasi muda, pastinya ada banyak tantangan nih buat kita menerapkan konsep hubungan yang sesuai nilai-nilai agama tadi nih, kayak ta'aruf tadi. Nah, Zil, gimana sih menurut kamu tentang penerapan konsep hubungan yang sesuai dengan ajaran Islam? Menurut saya, tantangan terbesar adalah lingkungan dan perkembangan media sosial. Saat ini banyak konten yang menganggap pacaran sebagai sesuatu yang biasa, sehingga sebagian orang sulit memahami batasan dalam hubungan.
Karena itu, penting bagi kita untuk memiliki pemahaman agama yang baik agar dapat menentukan pilihan yang tepat. Selain itu, kita juga harus memahami bahwa tujuan akhir dari hubungan bukan hanya sekedar memiliki pasangan, tetapi membangun kehidupan yang baik dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kalau ngomong-ngomong tentang hubungan nih, dalam Islam tujuan akhirnya kan tetap nikah. Menurut kamu Sabrina, gimana pandangan Islam mengenai tujuan tentang pernikahan? Menurut aku di dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya tentang rasa cinta, tetapi juga tentang ketenangan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa pasangan dalam Islam diharapkan dapat memberikan ketenangan dan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, tadi kan kita itu udah bahas nih tentang tujuan hubungan dalam Islam. Ada hal lain yang tidak kalah penting untuk kita bahas nih, yaitu bagaimana peran orang tua dan lingkungan dalam proses pemilihan pasangan. Karena pada dasarnya pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang, namun menyatukan dua keluarga. Nah, menurut kalian, seberapa besar pengaruh orang tua dalam proses pemilihan pasangan? Kalau menurut saya, peran orang tua itu sangat besar dan penting. Dalam proses ta'aruf, keterlibatan keluarga menjadi salah satu hal yang membedakan dengan hubungan pacaran pada umumnya. Orang tua dapat membantu memberikan pertimbangan, melihat sesuatu yang mungkin tidak kita sadari, serta memberikan nasihat berdasarkan pengalaman hidup mereka. Terkadang, ketika seseorang sudah memiliki rasa suka kepada orang lain, ia hanya melihat sisi positif dari orang tersebut. Nah, disinilah peran keluarga diperlukan untuk membantu memberikan pandangan yang lebih objektif. Nah, benar sekali. Nah, di dalam Islam itu, keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting. Orang tua bukan hanya sebagai pihak yang memberikan izin, tetapi juga menjadi orang yang mendoakan dan mendukung kebaikan anaknya. Namun, bukan berarti semua keputusan hanya diserahkan kepada orang tua. Seseorang anak juga perlu menyampaikan pendapatnya, karena yang akan menjalani kehidupan rumah tangga nantinya adalah dirinya sendiri. Jadi, yang paling penting adalah adanya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. Nah, kalau kita lihat fenomena sekarang, banyak anak muda yang ketika menjalin hubungan hanya berfokus kepada pasangannya saja. Kadang mereka merasa bahwa selama mereka saling suka, maka semua masalah bisa diselesaikan. Padahal dalam pernikahan, banyak hal yang perlu dipikirkan, seperti bagaimana hubungan dengan keluarga pasangan, perbedaan karakter, hingga cara menyelesaikan masalah bersama. Nah, selain keluarga, lingkungan juga memiliki pengaruh yang besar. Lingkungan pertemanan dapat memengaruhi cara seorang memandang hubungan. Misalnya, ketika seorang berada di lingkungan yang menganggap pacaran sebagai sesuatu yang wajib dilakukan agar tidak merasa tertinggal, maka ia bisa saja mengikuti hal tersebut tanpa memahami apakah itu sesuai dengan prinsip yang ia yakini. Karena itu, penting bagi kita untuk memiliki lingkungan yang dapat memberikan pengaruh positif. Oke, selain mengenal calon pasangan nih, kan kita harus mendapatkan dukungan keluarga. Ada juga hal yang sangat penting, yaitu kesiapan diri. Karena banyak orang yang berpikir bahwa menikah itu hanya membutuhkan rasa cinta, padahal sebenarnya ada banyak tanggung jawab di dalamnya. Nah, Reva, gimana sih menurut kamu? Apa aja yang harus dipersiapin sama orang sebelum orang itu menikah? Nah, menurut saya, kesiapan menikah itu tidak hanya dilihat dari usia atau perasaan cinta saja. Seseorang perlu mempersiapkan dirinya dari berbagai aspek. Pertama adalah kesiapan mental, karena dalam kehidupan rumah tangga pasti akan ada perbedaan pendapat, masalah, dan tantangan yang harus dihadapi bersama. Kedua adalah kesiapan emosional. Seseorang harus mampu mengendalikan emosi, belajar memahami pasangan, dan tidak hanya memikirkan keinginannya sendiri. Nah, selain itu juga kesiapan ilmu agama juga sangat penting. Di dalam Islam, pernikahan merupakan sebuah ibadah yang memiliki aturan dan tanggung jawab. Seseorang perlu memahami bagaimana cara membangun keluarga yang baik, bagaimana menghargai pasangan, serta bagaimana menjalankan perannya masing-masing. Karena rumah tangga yang harmonis tidak hanya dibangun dengan cinta, tapi juga dengan ilmu dan komitmen. Hal tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan dalam ta'aruf.
Dalam proses ta'aruf, seseorang tidak hanya bertanya tentang hal-hal yang terlihat menyenangkan saja, tetapi juga membahas hal yang berkaitan dengan masa depan. Misalnya, bagaimana pandangan seorang tentang keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan nilai-nilai yang ingin diterapkan dalam rumah tangga. Berarti bisa dibilang nih, kalau sebelum kita nyari pasangan yang baik, kita juga harus berusaha jadi pribadi yang baik gitu ya. Karena hubungan yang sehat itu akan lebih mudah dibangun ketika kedua pihaknya sama-sama berusaha memperbaiki diri. Nah, dari pembahasan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa ta'aruf dan pacaran itu memiliki perbedaan dalam tujuan maupun prosesnya. Pacaran lebih sering dilakukan sebagai hubungan kedekatan sebelum menikah, sedangkan ta'aruf merupakan proses mengenal calon pasangan dengan tujuan pernikahan dan tetap menjaga aturan Islam. Pada akhirnya, setiap muslim perlu menjadikan agama sebagai pedoman dalam mengambil keputusan, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Karena pasangan bukan hanya seseorang yang menemani kehidupan dunia, tetapi juga seseorang yang diharapkan dapat membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Mungkin sudah ada di penghujung podcast, jadi bisa kita tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.